Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sebagai manusia, ternyata kita menginginkan tubuh yang sehat dan kuat. Untuk mendapatkan hal tersebut, tentu saja manusia perlu pola hidup dan kebiasaan yang baik. Masalah kesehatan ternyata sudah diatur di dalam Islam dan juga dicontohkan melalui apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bukan saja mencontohkan dalam ibadah spiritual, tetapi hingga kebiasaan hidup dan gaya hidup pun telah dicontohkannya. Hal ini menunjukkan bahwa agama Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin dan membawakan banyak kemaslahatan atau manfaat bagi manusia. Kesehatan bagi manusia bukan hanya berdampak pada fitnya badan, melainkan juga pada ketahanan tubuh, usia, dan tentunya kemampuan untuk beraktivitas. Semakin rendah tingkat kesehatan kita, maka akan rendah pula aktivitas yang bisa kita lakukan. Sedangkan untuk berkarya dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat tentu saja membutuhkan kesehatan yang baik. Sangat disayangkan jika kita tidak bisa beraktivitas dan berkarya hanya karena kita tidak bisa menjaga kesehatan diri kita dengan benar. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap menitipkan amanah tubuh ini pada manusia agar dapat dijaga, dirawat, dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Rasulullah SAW bukan hanya teladan dalam aspek ibadah spiritual. Beliau pun sebagai seorang nabi menjalankan pola hidup sehat agar tetap produktif beribadah dan berjuang untuk Islam. Lantas, apa saja 15 cara Rasulullah SAW dalam menjalankan pola hidup yang sehat? Yang pertama, makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Kami adalah kaum yang tidak makan sebelum lapar, dan bila kami makan tidak pernah kekenyangan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW menyampaikan bahwa hendaknya kita makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Dari aspek kesehatan ini sangat berarti karena makan sebelum lapar menghindarkan kita dari sakit lambung, dan berhenti sebelum kenyang akan membuat kita tidak berlebihan dalam makan. Menghindari makan sebelum kenyang membuat kita jauh dari sakit pencernaan. Untuk itu, makanlah sesuai waktu dan pola yang telah kita bentuk. Yang kedua, makan secukupnya, tidak berlebihan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dahulu Rasulullah SAW tidak pernah mengenyangkan perutnya dengan dua jenis makanan. Ketika sudah kenyang dengan roti, beliau tidak akan makan kurma, dan ketika sudah kenyang dengan kurma, beliau tidak akan makan roti. Makan secukupnya artinya Rasulullah SAW memilih makan sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan. Perintah ini mengartikan bahwa kita harus menakar kebutuhan makan kita
agar tidak terjadi penumpukan, tidak habis saat makan, dan menjadi sumber penyakit jika makanan yang dimakan tidaklah sehat atau terlalu banyak. Di zaman sekarang ini, terkadang makanan bukan hanya untuk memenuhi rasa lapar, namun terkadang menjadi kebutuhan harga diri, pamer, dan menjadi kebanggaan jika harus makan untuk suatu yang mahal. Padahal intinya, makanan yang dibutuhkan manusia adalah sehat dan dapat memberikan gizi seimbang bagi tubuh manusia. Yang ketiga, 1/3 isi dengan makanan, minuman, dan udara. Anak Adam tidak memenuhkan suatu tempat yang lebih jelek dari perutnya. Cukuplah bagi mereka beberapa suap yang dapat memfungsikan tubuhnya. Kalau tidak ditemukan jalan lain, maka ia dapat mengisi perutnya dengan 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minuman, dan 1/3-nya lagi untuk pernapasan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Hadis ini menunjukkan bahwa hendaknya manusia benar-benar bisa mengisi perutnya dengan makanan, minuman, dan udara yang seimbang. Jika perut manusia penuh dengan makanan dan minuman semua, tentunya tidak ada ruang bernafas atau ruang udara dalam perut. Tentu tidak akan sehat, akan penuh sesak, dan menimbulkan penyakit bagi tubuh sendiri. Yang keempat, tidak makan makanan yang haram. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Quran Surah Al-Maidah ayat 3. Tidak makan makanan yang haram bukan hanya perilaku yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, melainkan telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa berubah. Untuk itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia agar tidak makan dan minum sesuatu yang haram. Alasan yang paling logis dan masuk akal adalah karena makanan haram memiliki kandungan yang tidak sehat dan membuat tubuh manusia menjadi rusak jika terus mengkonsumsi hal tersebut. Yang kelima, tidak meminum khamar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, yang adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan salat. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu." Quran Surah Al-Maidah ayat 90-91. Sebagaimana makanan yang haram, minuman yang haram seperti khamar pun juga dilarang. Khamar adalah minuman memabukkan dan dapat merusak otak manusia. Untuk itu, jika dilakukan maka akan mengganggu sistem tubuh manusia. Yang keenam, berpuasa. Berpuasalah kamu supaya sehat tubuhmu. Hadis riwayat Bukhari. Selain ada perintah puasa Ramadan, terdapat juga sunnah Rasulullah SAW lainnya mengenai puasa. Puasa sunnah seperti puasa Daud, puasa Muharram, puasa Senin dan Kamis, dan lain sebagainya dapat kita lakukan. Selain karena menjadi ibadah dan pahala bagi kita, puasa juga merupakan proses detox bagi kita. Dari proses tersebut, maka akan keluar segala racun-racun dalam tubuh, timbunan lemak, dan juga zat-zat yang tidak sehat lainnya. Yang ketujuh, tidak tidur setelah asar dan sebelum maghrib. Aku heran dengan orang yang terbaring dan tidur sesudah asar. Barang siapa yang tidur setelah asar kemudian akalnya hilang, maka janganlah ia menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Rasulullah SAW menyarankan agar kita tidak tidur setelah asar dan sebelum maghrib. Hal ini dikarenakan waktu-waktu tersebut adalah waktu produktif untuk tetap masih bisa bekerja. Sedangkan
akal atau otak juga masih bisa digunakan sebelum waktu beristirahat. Jika digunakan beristirahat, khawatir saat malam akan sulit tidur, padahal justru istirahat yang baik adalah saat malam hari. Yang kedelapan, bangun dan salat di sepertiga malam. Wahai orang yang berselimut, bangunlah untuk melakukan salat di malam hari. Perintah ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita bisa melaksanakan salat di malam hari atau salat qiyamul lail atau salat tahajud. Salat seperti ini tentunya membuat kita akan lebih sehat karena bangun di lebih pagi, dan udara atau kondisi di waktu ini adalah waktu-waktu terbaik. Yang kesembilan, olahraga dengan berkuda, memanah, dan berenang. Ajarkan putra-putramu berenang dan memanah. Hadis riwayat At-Tahawi. Rasulullah SAW juga mengajarkan kita untuk berolahraga. Olahraga yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW adalah berkuda, memanah, dan berenang. Olahraga tentunya sangat dibutuhkan dan juga tubuh membutuhkan untuk mengeluarkan segala macam zat yang tidak dibutuhkan melalui olahraga. Yang ke-10, tidur miring ke kanan. Rasulullah SAW bersabda, jika kamu mendatangi tempat tidurmu, maka wuduklah seperti wuduk untuk salat, lalu berbaringlah pada sisi kanan badanmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tidur seperti ini disarankan oleh Rasulullah SAW karena dengan tidur berbaring ke kanan dapat memperlancar kerja jantung dan hati, proses metabolisme tubuh, dan juga detoksifikasi saat tidur akan lebih mudah jika dilakukan dengan berbaring ke sisi kanan badan. Yang ke-11, tidak tidur tengkurap. Untuk menjaga gaya hidup sehat pula, Rasulullah SAW tidak tidur dengan tengkurap. Rasulullah SAW tidak tidur dengan tengkurap karena tidur tengkurap dianggap seperti tidurnya setan dan membuat pernapasan tidaklah lancar. Padahal tidur juga membutuhkan pernapasan yang baik serta proses metabolisme tubuh yang harus lancar. Yang ke-12, bersiwak atau membersihkan gigi. Andaikan aku tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan menyuruh mereka bersiwak, menyikat gigi setiap kali berwudu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Untuk menjaga kesehatan gigi, Rasulullah SAW juga mencontohkan untuk bersiwak dan menyikat gigi. Tentu saja hal ini akan membuat gigi kita lebih sehat dan bersih serta segar. Kebersihan dan kesehatan gigi lebih terawat dan tidak akan banyak kuman yang terus menempel. Yang ke-13, bersuci dari hadas. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW juga telah memberikan informasi mengenai berhadas. Dalam fikih Islam, segala najis harus dihapuskan dengan cara berhadas dan tidak meninggalkan sedikit pun najis dalam tubuh atau pakaian kita. Untuk itu, selama sholat 5 kali dalam sehari, maka kita diperintahkan untuk terus bersuci, berwudu, bahkan bertayamum jika tidak ada air. Islam sangat memerintahkan untuk menjaga kebersihan dan kesucian. Mereka yang tidak taat ini tentu saja akan menyesal, karena kebersihan dan kesehatan bermula dari perilaku kita dalam bersuci dan berhadas. Yang ke-14, menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Agar pola hidup sehat didapatkan, maka menjaga kebersihan diri adalah kewajiban, bukan hanya diri sendiri namun juga lingkungan kita. Sebagaimana Rasulullah SAW yang tidak malas mandi, membersihkan tempat tidur, dan juga memperhatikan kesehatan di lingkungan terdekatnya. Yang ke-15, memotong kuku dan bulu-bulu atau rambut di bagian tubuh. Waktu untuk memotong kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, dan mencukur bulu kemaluan hendaknya tidak melebihi 40 hari. Hadis riwayat Muslim dan At-Tirmizi. Hadis ini menunjukkan bahwa hendaknya kita memperhatikan dan bisa menerapkan dalam keseharian.
Bulu-bulu yang tumbuh tentunya tidak semuanya baik, dan ada yang tidak sehat jika tidak pernah dicukur dan dibiarkan. Untuk itu, menjadi kewajiban bagi kita seorang muslim untuk terus rajin memotongnya. Demikianlah 15 cara Rasulullah SAW dalam menjalankan pola hidup sehat. Semoga video ini bermanfaat dan menjadi motivasi untuk kita semua agar senantiasa mengerjakannya yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.